Bisnis saya ini kan cuma otomotif. Otomotif. Jadi apa-apa otomotif. Mau dari segmen interior, mau dari cat, mau dari apa. Itu semua kadang saya kerjain. Vespa yang memang diagungkan sama orang yang memang benar-benar tertua di Indonesia yang dulu di Jakarta. Sekarang pindah ke Surabaya. Sekarang sudah ada di Surabaya. Jadi setiap ada event-event Vespa apa di Surabaya pasti diwarnai sama Vespa tertua di Indonesia itu. Lebih baik kita punya satu job tapi kita profesional dalam di situ daripada kita punya banyak job, 10 job tapi kita cuma level 20%-an semua. Ini kita jadi satu job 100% kita di sini. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan dengan anak muda yang penuh inovasi dan kreativitas. Asli ya Rek, bukan Surabaya, tapi mereka lahir di NTB, tapi lama menetap di Surabaya. Mereka ini mempunyai suatu hobi yang luar biasa dan berbagai macam hobi mereka tekuni. Baik sampai yang kelas atas, mobil mewah, sampai yang klasik, dan bahkan mereka juga selegram dan termasuk digolongkan anak-anak muda dengan nama sebutan Crazy Rich Surabaya. Mereka ini adalah Andreas Stanley. Gimana kabarnya, Andre? Puji Tuhan, baik, Caci. Baik ya, alhamdulillah baik. Terima kasih hadir di Pokes Cakji Jagongan pada hari ini. Tentunya kita akan membahas banyak hal yang mengenai hobi daripada Andre, mulai mobil mewah sampai mobil yang jadul kelas klasik, yaitu dhisik zamane jenenge skuter ya. Tapi nama di logonya itu Vespa yang bikinan Itali. Coba ceritakan Andre, mulai dari mereka juga sebagai pengusaha dan juga mendapat sebutan Crazy Rich. Ceritakan awal mula kenapa bisa mencintai dari mobil mewah sampai mobil yang kelas jadul klasik ini. Basicnya tuh saya itu memang suka mobil itu dari kecil, Cak. Oh kecil ya? Dari kecil, memang dari kecil tuh gila sama mobil. Termasuk mobil-mobilan ya dulunya? Wah ya dulu mobil-mobilan dulu. Mobil-mobilan dulu. Terus akhirnya itu bisnis saya ini kan cuma otomotif. Otomotif. Jadi apa-apa otomotif. Mau dari segmen interior, mau dari cat, mau dari apa. Itu semua kadang saya kerjain. Oh gitu ya. Saya mulai terjun main mobil, belum bisnis ya. Main aja mobil ya? Itu SMP kelas 2. Oh sudah ya? SMP kelas 2. SMP ini di Surabaya ya? Surabaya. Oh iya. Udah mulai Sari dulu, Caci. Oh di Mulosari? Sari. Itu mulai awalnya gitu. Setelah SMA akhirnya itu saya mulai jual variasi mobil. SMA saya udah jual variasi. Variasi mobil. Berarti ada showroomnya? Nggak ada. Oh, enggak? Nggak ada, Caci. Modal dari mana dulu. Oh. Cuman kan kita ada barang yang mungkin dijual ke teman-teman dulu ya zaman masih SMA. Antar koncoan ya? Antar konco. Kadang-kadang orang pingin modif mobilnya atau mungkin apa tapi nggak tahu di mana. Cuman kan kalau sama teman-teman dekat kan lu percaya sama saya gitu. Belum ada medsos waktu itu ya? Belum, Caci. Ada medsos tambah jos mana ya harusnya. Tahun berapa waktu itu? SMA kelas 1 itu berarti kelas 1 kelas 2 2007. Oh 2007 ya? 2007 2008. Jauh dari medsos? Jauh, Caci. Zaman Friendster ya, Caci. Facebook nih. Facebook ya? Facebook. Terus sekarang BlackBerry gitu? BlackBerry. Gitu. Terus baru mulai lulus SMA, buka bengkel akhirnya. Oh buka bengkel? Buka bengkel di Surabaya Timur di belakangnya Galaxy Mall. Oh di belakang. Kali-kali loh. Iya. Di situ
Terus baru akhirnya mulai 2014, 15 baru jual mobil ya, baru gitu. Memang basicnya suka mobil gitu loh. Bengkelnya waktu itu bengkel semua mobil atau khusus? Semua mobil, jadi bengkel lebih tepatnya bengkel variasi. Oh, bengkel variasi. Cat gitu juga. Jadi variasi mobil bisa untuk dimodifikasi di sana. Iya, jadi hobi yang menguntungkan itu biasanya awet gak sih? Oh iya. Awet. Termasuk ini menguntungkan ya? Sangat menguntungkan pasti Cak. Kalau nggak menguntungkan ya nggak awet pasti. Menguntungnya di mana? Jadi buka kan bengkelnya itu. Buka bengkel kan juga pasti dapat untung. Iya. Ya, otomatis saya ngerjain mobil sendiri kan seneng Cak Ci. Ngerjain mobil orang kan ya seneng. Dapat duit lagi. Terjun melihat sendiri. Nah, terjun melihat sendiri, quality control sendiri gitu. Akhirnya lama-kelamaan tertarik dengan jual mobil juga. Akhirnya, jual mobil juga. Akhirnya jual unitnya juga. Jual unitnya juga akhirnya variasi juga. Cuman variasi udah enggak sekarang Cak Ci. Oh, sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Sekarang fokus di yang jual mobilnya. Jual mobil. Jual mobil ini khusus mobil tertentu enggak atau juga, semua mobil? Mirip-mirip Cak Ci. Berarti ada showroomnya? Ya, ada showroomnya. Showroom mobil ya, jual beli mobil. Terus setelah jual beli mobil, kita lihat, kita pernah diajak, ini yang waktu pakai Vespa 17 Agustus kemarin, ini ada pawai Vespa merah dan putih. Di sisi jalan merah, di sisi jalan putih. Artinya memang cukup menarik ya kalau dilihat dari atas drone gitu, atau dari foto dari atas, wah kelihatan merah putih pas tanggal 17 Agustus waktu itu. Mencintai, bukan cuma itu aja, Andre ini juga mobil Ferrari, mobil-mobil kelas mewah juga punya. Ya apa cerita kok? Dimulai dari mobil mewah dulu atau dari skuter dulu? Kalau dari mobil mewah kan ya memang dari dulu kan basicnya suka mobil Cak Ci. Kalau orang suka mobil itu semua itu tergantung dari kemampuan. Ada yang suka mobil mulai dari mobil yang harga 50 jutaan, itu kan juga ada Cak Ci. Ada yang memang suka, wah yang memang benar-benar kelas atas banget kan juga ada, itu kan menyesuaikan. Orang suka mobil itu nggak mungkin jauh-jauh dari mobil, tinggal tergantung budgetnya aja Cak Ci. Seberapa? Duitnya ya? Tergantung duitnya sebenarnya. Itu gitu aja. Cuman kebetulan kan saya kan juga jual, jadi yang mungkin lebih berani beli mobilnya. Gitu. Mobil mewah ya? Tapi juga ada komunitasnya ya? Komunitas harus dirangkul terus kalau mau berjualan mobil Cak Ci. Terus tertarik dengan, ini kan bertolak belakang, habis dari mobil terus ke sepeda motor, dan sepeda motor lama ya, skuter Vespa. Gimana ceritanya? Suka mobil kan ya memang sudah benar-benar suka Cak Ci. Kalau motor tuh saya juga suka sebenarnya. Cuman kalau mau dibilang untuk perbedaan antara Vespa sama supercar, ini kan barang yang berbeda. Jauh. Yang satu roda 4 diparkir aja sombong. Yang satu sederhana. Yang satu parkir di mall, parkirin di depan. Satunya di depan pagar mall. Enggak Pak, di depan karcis. Oh, di depan karcis. Iya. Nah, nggak boleh masuk. Ibaratnya kan gitu. Nggak boleh masuk. Pelanggan ini kan nggak boleh. Nggak oleh Cak Ci. Jadi dua bertolak belakang ini yang bikin kadang saya itu kalau udah kepingin Vespa aja lah, pengen nggak terlalu mencolok juga. Ya Vespa itu jauh dari itu, jadi biar beda gitu Cak Ci menurut saya. Kalau memang saya naik sepeda motor yang mewah, ya nggak jauh beda sama mobil. Mulai tahun biru dari menginjak ke Vespa yang sangat sederhana ini? Setahun Cak Ci. Oh baru ya? Baru. Oh, tas ya berarti ya? Tas nemen Cak Ci. Tertariknya pada saat mencoba Vespa dan enaknya di mana sama komunitas-komunitas Vespa? Awal mula main Vespa itu di KI Cak Ci. Oh, dikasih ya? Vespa itu di KI, 2 kali saya di KI Vespa. Di KI tak telok sekawis. Di KI supaya tertarik. Dikasih teman, partner kasih teman, tak telok ini sekawis. Dikasih partnerku lagi, sing klasik Cak Ci. Tak coba kok enak Cak Ci yo. Sing nggih kopling. Nggih kopling barang waduh. Terus lama-lama tuku Cak Ci. Tuku maneh model lain. Iki kanggo pancingan tok. Pancingan tok Cak Ci. Anak ini komunitas Vespa memang. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Jadi beli maneh akhirnya beli kelompok Cak Ci. Akhirnya waktu itu masih mungkin ada 10 Cak Ci.
Terus Vespaku itu tak lelang. Oh, dilelang. Tak lelang. Vespaku pertama yang dikasih temanku. Oh, sedikitnya dilelang. Tak lelang tak Ci. Tak lelang. Akhirnya itu uangnya tak sumbangkan untuk TPU Keputih. TPU. Tempat pemakaman umum Iya, Keputih. Itu kemarin kan rotok lumayan kurang tersentuh sih sebagian sana. Ini waktu zaman Covid. Zaman Covid. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Tak lelang itu motor Vespa itu yang dikasih temanku paling pasaran gak sampai 50 tak Ci, paling 30 ya. Larang saya ketulisan. Ya jatuhnya kan segitu, 30 jutaan. Akhirnya terus aku permisi sama yang ngasih, tak bilang ini mau tak lelang, mau tak buat sumbangkan ke TPU peduli Covid gini. Temanku setuju. Ya wes lelang noe, uangnya nanti dibuat anu. Akhirnya uangnya lelangnya tak pakai buat anu. Payu piro? 140 Ci. Jangkrik. Lumayan jaket tuku ambulan. Lho lah iya. Vespa dadi 100 tahun piro? Vespa tahun piro? 74. Lho lah iya. 74. Keunikannya di mana orang kok bisa sampai tertarik 140 mau beli? Ya yang pasti ya karena dia mau nyumbang Covid-nya Ci. Kalau memang itu peduli uang dengan Covid. kepeduliannya, cuman kalau tak tulis di situ bannernya untuk uang untuk masuk kantong sendiri ya gak payu Ci. Gak payu. Memang kan harus ada title-nya. Apa untuk ini, untuk itu, untuk ini gitu. Menawari melalui media sosial? Ya di medsos, ada di IG kok itu. Ada ya? Ada di IG. Oh. Ada di Berapa hari sudah langsung laku 140? Tak kasih 2 hari tok Ci. 2 hari? 2 hari. Nutup pisan ya? Nutup 140 wis lumayan. Bagi-bagi. Terus kemarin kan ada acara Vespa World Day yang di Bali. Bali. Ada acara terus kebetulan kan saya dapat helm itu, yang ada nomor limitednya 777. Helmnya Vespa World Day itu kan limited 1000 biji, 1000 piece. 1000 apa 2021 piece saya lupa. Sedunia. Jadi kan memang cuma diproduksi segitu. Saya dapat nomor hoki 777. Nomornya itu. Nomornya kan ada nomornya kan. Iya. Terus tak pikir ini helm ya guna juga nih garasi. Helm itu tak sumbangkan juga kemarin. Tak belinya berapa juga. belinya? 1 juta Ci. Oh, belinya 1 juta men? 900 paling lupa. Tak lelangkan helm itu tak lelang untuk tak sumbangkan ke panti asuhan ke 8 kota. 8 kota. Akhirnya laku piro? 45 juta. Wih, laku 45 kan? Yang ngelelang kemarin yang nggak dapat kan ada kan yang lelang kan nggak cuma 1 orang. Yang lelang mungkin ada 5 orang. Ya karena memang title-nya kita mau untuk sumbang. Yang nggak menang bid ini juga ngasih duit ternyata. Nggak apa-apa sih aku ikut 5 juta, ikut berapa ikut ngumpul sumbangan. 80 juta kira-kira. Tangan Bang. Iya. Ngumpul 80 juta dibagi 10 jutaan aja sih lumayan buat bagi-bagi ke panti. Tapi memang benar-benar kita ada tim sendiri teman yang buat ngasihkan sendiri bantuannya biar nyampe ke lokasi dengan sempurna gitu aja. Karena kalau tak kasihkan ke beberapa orang ya takutnya nggak nyampe gitu aja. Oke. Sebelum kita lanjut kepada lelang Vespa dan helm, kita break dulu. Ini panas-panas seperti ini kita akan minum enak. Ini ada produk UMKM. Ini kunyit dan temulawak, produk UMKM Surabaya. Ini minuman seger, kita coba. Tadi udah kita coba memang. Enak Ci? Enak, lumayan. Kalau mau pesen ada di Instagramnya, ada di nomor WhatsApp-nya, tinggal nanti dikirim sama Pak Mar. Kunyit temulawak, produk UMKM Kota Surabaya. Kita lanjut masalah lelang tadi. Sing menang no lelang 140 wong di Semarang ya? Semarang. Dia juga termasuk komunitas Vespa apa memang orang pengusaha atau apa? Pengusaha aja, Vespa aja baru punya itu dia. Baru satu itu? Iya. Hasil lelang itu tadi? Hasil lelang itu tadi. Alasannya dia berani nawar 140 juta? Satu ya memang itu temanku juga memang memang temanku juga. Yang kedua memang ya pasti ya kemarin kan memang banyak Caci kalau untuk buat kita nyumbang itu kan unlimited. Iya. Mau 100, 500, 1 miliar itu tergantung sebenarnya. Mau punya uang 2 miliar disumbang 1,9 bisa aja sebenarnya. Ya tinggal dia tergerak nggak gitu loh. Kebetulan ya puji Tuhan banyak teman-teman tergerak gitu Caci di situ. Terus yang menang lelang helm 40 juta?
Itu temanku orang Bandung, Cak Ji. Orang Bandung. Iseng dia. Isengnya ya, Bu. Jadi kita kan ngomong, wah mulai start bid ya, gini. Sing lain baru ngebid 2 juta, 4 juta. Di terakhir, Kesro Cak Ji, langsung dituai 45 juta lah, dia mundur kabeh sing lain Cak Ji. baru 2 juta dia langsung ditutup. Tak busek langsung Cak Ji. Tak busek langsung bro, cok saiki kok ae lah 45 juta lah buyar Cak Ji langsung acarane. Gak seru. Oke, hari ini rame-rame besok baru 45, tetap dia yang menang. Tetap ditutup Tapi kan ngesro Cak Ji, ya dia pasti bayar 45 juta, cuman kan biar. Tapi kan nggak ada tawar-menawar, gak seru. Lah yo mundur teratur Cak Ji langsung orang-orang. Rencana mau ada lelang apa lagi? Belum tahu Cak Ji, ya tergantung sebenarnya. Ada lelang itu datang ketika ada bencana, terus kita tergerak. Pura-pura tergerak ya nggak bisa Cak Ji. Bisa. Pura-pura tergerak, aduh apa wis pansos lah, ayo wis cek rame iki, ya nggak itu juga sebenarnya. Cuman pas kebetulan kemarin ngelihat kondisi TPU kayak gini, terus teman-teman cerita, teman-teman gini, akhirnya aku tergerak. Oh iya, apa tak kayak noe Vespaku itu ya. Kalau arti ini juga sebenarnya. Nah itu ya model kayak gitu itu. Terus kemarin ada teman-teman dari Vespa kan touring dia ke beberapa kota. Terus dia cerita, iya di sana tempat yatim kita kan, dia kan juga bagi-bagi beras. Wah, di sana kurang tersentuh. Terus aku kesini kurang tersentuh, kurang kesini. Dia cerita, dari cerita itu kan baru mulai tergerak. Jadi kalau ditanya ada lelang apa lagi, ya memang harus benar-benar tergerak. Betul. Habis tergerak, baru saya mikir, apa ya sini saya tak lelang no. Otomatis saya juga mengeluarkan budget yang cuman 30 juta, tapi bisa membuahkan 140 juta. Nah kebetulan kan kita punya sosial media, ya digunakan dengan cara positif kayak gitu, Cak Ji. Mau nggak mau. Mobil kartnya sekarang ada berapa? Mobil apa? Mobil kar. Mobil kar. Kayak gitu nih Cak Ji. Kayak gitu. Sing biasa, bukan yang dijual ya, yang untuk pribadi. Oh, depan 5 aja sih. 5 ya? Ferrari. Kalau Ferrari enggak ada waktu pakai sendiri. Apa sih? Enggak ada. Mosok aku ndelok ono Ferrari bareng waktu di mana? Tapi kalau buat pakai sendiri enggak. Oh, enggak. Pakai sendiri mobil harian aja sih. Tapi punya kan Ferrari untuk? Ya, mobil harian aja lah. Aku sih lebih suka mobil harian aja. Vespa-nya ono piro saiki? Aduh, iki sensitif iki Cak Ji. Piro ya? Apa? Setahun nih ya. Saya kan setahun. Selawi luwe paling Cak Ji. Selawi paling. Oke, selawi ya. Yang paling mahal harga berapa? Paling mahal ya Cak Ji ya. Ya sebenarnya gini. Vespa. Vespa itu nggak bisa dibilang paling mahal dari hargaku beli Cak Ji ya. Dari harga yang sudah pernah ditawar. Ada satu yang sudah ditawar itu 2 miliar Cak Ji. Wih. Vespa 2 miliar. Itu bukan aku beli 2 miliar ya Cak Ji ya. Ditawar 2 miliar bisa? Tawar. Vespa tahun biru? 49 itu tertua di Indonesia. Vespa 4 tahun 49? 4 tahun merdeka berarti. Ditawar 2 miliar ya? Tukune piro ya? Wes ono lah Cak Ji. Tukune piro iki kalau cerita, cuma ditawar tak critakno. Oh, iya. Itu Vespa tertua di Indonesia. Jadi Vespa yang pertama kali masuk di Indonesia yaitu surat wes. Ada di surat itu. Oh, suratnya ada certificate of origin dari dealer Vespa kalau itu memang benar-benar dia datang ngirim ke Indonesia. Memang benar-benar nomor rangka, nomor mesin itu benar itu diperuntukkan untuk Indonesia ada. Jadi runtut ya untuk sejarah. Buku manualnya juga masih ada komplit tuh Itu tertua di Indonesia. Dapatnya dulu gimana kok iso? Apa memang melalui media sosial? Nah, jadi dapatnya? Kebetulan saya punya teman deket ya enggak sebenarnya ya, teman lah lumayan. Di Jakarta kita ngobrol-ngobrol. Punya orang Jakarta ini? Orang Jakarta. Terus ngobrol. Saya sudah tahu sebenarnya Vespa ini dari diincer ya? Enggak juga sebenarnya, enggak berani ngincer Cak Ji. Kalau lihat profilnya yang punya seperti apa ya, nawar ya gak wani Cak Ji. Iki wong sugih kan dia. Lu tawar balik Cak Ji enggak marah apa. Jadi ya saya ya enggak pura-pura delok-delok doa ya. Inceng-inceng, cuman memang saya tahu ini. Teman-teman Surabaya juga ngerti ini Vespa tertua memang di Indonesia, tertua. Terus cuma tak sawang aja Cak Ji. Habis tak sawang, aku pulang ada
5 hari paling patah. Telepon. Orangnya telepon. Tak lihat kamu minat sama Vespa. ini. Vespa aku. Oh iya om. Ya kalau dilepas cuman kan kawanin nawar Ci. Oh wis tuwa wong iki. Ya ndak, ya lumayan. Aku ndak mau duit, tuker aja sama barang. Ini kolektor memang. Kolektor. Oh, Kolektor sekali Ci. Kolektor sekali ya. Kolektor. Akhirnya ya ada transaksi lah di situ. Ya syukur motornya tak kirim Surabaya. Jadi sekarang ibarat kalau kita ngomong pride-nya Vespa se-Indonesia itu ada di Surabaya sekarang Ci. Isi iso ditumpak iki. Wah, aku tutup TP numpak iku Ci. Oh ngono ya? Tutup TP numpak iku. Cete si ori. Enggak, tak repaint Ci. Enggak suka aku cat ori. Oh enggak. Oh. Gitu. Jadi Vespa yang memang diagungkan sama orang yang memang benar-benar tertua di Indonesia yang dulu di Jakarta. Sekarang pindah ke Surabaya. Sekarang sudah ada di Surabaya. Jadi setiap ada event-event Vespa apa di Surabaya pasti diwarnai sama Vespa tertua di Indonesia itu. Itu dapatnya tahun berapa? Tahun lalu. Oh, setahun lalu ya. Setahun lalu. Itu Vespa yang tertua yang pertama kali didapat dan mempunyai sejarah. Ya, mempunyai sejarah yang ada suratnya memang. Ada suratnya mempunyai sejarah. Ya, mempunyai sejarah. Kalau misalnya cari onderdil dan lain-lain ada ya itu. Di luar Ci. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Wis gak ono ya. Jadi gini, ini kan Vespa cuma satu di Indonesia. Ya. Spare part kan gak ono yang nyetok Ci, siapa mau nyetok spare part? Tahun cak mulut. Iya. Nyetoki spare partnya itu ya yang beli sama aku tok. Jadi dia nggak nyetok. Kebetulan memang kalau ada spare part ya ngambil. Kok ya kebetulan Vespa itu spare partnya itu mirip-mirip sebenarnya sih. Kadang sama yang ini mirip, sama yang itu mirip. Jadi yang nggak terlalu. Ya jadi bukan. Jadi memang spare partnya itu mirip, barangnya sama. Jadi nggak terlalu rumit lah harusnya Vespa barang gampang. Itu Vespa yang tertua dan mempunyai sejarah. Terus Vespa yang terbaru? Terbaru 2021, 2022 ada Justin Bieber itu ya sih. 2022 ada? Ada Justin Bieber ya. Sing gede rotokan. Enggak, putih loh sih. Oh, sing putih ku? Iya, sing Justin Bieber yang lagi ngehits loh sih. Iya. Nah, itu terbaru. 2022 itu ya? 2022. Itu banyak udah di Indonesia. Banyak di Indonesia mungkin 100 200 biji ada. Oh, regane sing sak miliar itu. Enggak, bukan. Saya melihat kan Vespa Dior. Oh, Vespa Dior. Vespa Dior. Itu tahun piro yo? 2021. Ya, punyamu kan juga punya itu, yang putih aja. Yang mana? Yang Vespa Dior yang kamu punya itu? Ada Dior. Putih ya? Apa? Krem. Krem ya, krem. Nah, itu regane ya larang ya. Lumayan. Kalau sak miliaran. Kurang lebih saja. Sak miliar ya. Motorku kalah, motorku cuma rega 500 600. Iki Vespa kena angin ya ditumpaki di starter regane sak miliar lebih. Itu istri apa gak ngomel-ngomel ya? Koleksi terutama barang-barang yang lama-lama kayak gitu. Istriku tuh ya suka Vespa aja. Oh suka ya. Riding bareng. Riding bareng. Oh ikut juga bareng ya? Lu yang mbak Cak Cito, dia kan bawa peda dewe. Iya, dia bawa peda, dia bawa Vespa tahun 53. Iya. Dia pak sendiri. Putih ya kalau misalnya dia. Iya. Aku kan pinjam merah. Oh dia pak 63. Iya. Dia bisa Cak Cito pak sendiri. Saya suka juga ya. Saya sama dia tuh sudah sampai motoran tuh cangar bareng Cak Cito. Cangar ya, naik gitu. Naik. Duh, kuat ya gitu. Tapi naik Matic tak Cina, naik klasik ya gak sampai cangar. Kecangar deh kono. Aku tahu nelbok sepeda kok cangar kok. Tapi dari turun kepleset aku nelbok. Waduh wis wene wis sempal kok. Delosor sepeda main road bike itu. Kok cangar iki lak naik gitu. Aku turun dari kebalikan dari selector turun itu. Waduh. Mbok. Oh gitu. Matic aja untuk naik ke cangar. Kuat Cak. Matic itu kan nggak harus ada sing 300 cc juga Cak. 300 cc. Ada kenceng 300 cc. Wantor 300. Wantor ya? 300. Bebek biasa cuma piro? 150 Bang. 100 piro. Iku kuat. 300 enak. Kemarin saya dari Bromo Cak. Bromo. Bromo, turun pasir barang. Oh, turun ke bawah? Oh, sampai delep ban kan bannya kan nggak ban spek iya, buat iya. pacul, bannya kan ban biasa. Ban biasa, Waduh, delosor. Ngosek-ngosek ya? Ngosek karuan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada _Mujito. Pernah ditantang sama netizen macem-macem seperti pinjam mobil atau sebagainya? Ditantang netizen pinjam mobil? Nggak pernah lah saya sih. Tantang balapan? Tantang balapan? Gak tahu Cak Cing, gini gak doyan balapan gak? Gimana ya? Gak seneng ya? Mungkin doyan itu foto-foto pokoknya. Mejeng ya pokoknya, nak balapan gak seneng. Ini dari Alfian Cayo.
bisa jadi orang kaya, enggak ya? Kasih tahu dong biar kaya seperti Andre. Ya weh. Piye iki maksudnya? Tapi piye Caci? Ingin jadi orang kaya seperti kamu ya apa resepnya? Intinya gitu. Resepnya pengen jadi kaya ku mek dua Caci. Heeh. Kerja apa ngerjai wong? Oh gitu ya? Wis iku tok. Oh, lak ngerjai wong? Yo ya cara dhewe-dhewe, kerja ya cara dhewe-dhewe. Wis iku tok cara kepengin dadi sugih. Ya, pengen jadi juga. Catet kerja apa ngerjai wong wis iku tok. Ini pernah mengalami pasang surut kehidupan enggak ya? Bener-bener kondisi terpuruk dalam bidang usaha maupun dalam bidang hobi. Pernah enggak sih? Ya gimana? Dulu setelah buka bengkel yang di Murni Galaxy Mall, Mulyorejo. itu kan akhirnya saya juga pernah tinggal di Samarinda. Oh, Samarinda pernah ya? Pernah buka bengkel di situ. Waktu masih bujang apa sudah keluar? Bujang. Oh, masih bujang. Oh, di Samarinda ya udah. Samarinda. Heeh. Bujang mau buka bengkel di sana, kebetulan ya puji Tuhan saya lahir dari keluarga yang mampu. Tapi memang dari dulu untuk masalah ekonomi ya kan namanya kita udah kebiasa cari duit dari SMA. Iya. Uang jajan pasti kurang Caci. Iya. Ibarat kita dapat uang jajan 1.000 gitu dari orang tua ya zaman SMA ya. Dari penghasilan aja kita sekali jual barang dapat 1.000. Sekali jual. Nah, belum kalau kita dapat terus kan soki Caci. Zaman dulu sekolah sudah pegang duit. Ya dari apa ya dari kita jual barang gitu loh. Ya memang basicnya dari dulu pedagang. Ya mendagangkan sesuatu, membeli, menjual ya memang udah basicnya gitu. Jadi ya karena akhirnya punya nilai standar keuntungan yang tinggi. Lama-lama standar keuntungan nggak tercapai ini kan kita terpuruk pasti Caci. Nah setelah lama dipelajarin ternyata bukan dari target yang didapat, bukan dari target, ternyata tujuan kerja pokoknya kita puas cukup Caci ya. Pas-pasan itu ya pas kepingin ada. Ya, bukan pas-pasan. Nah pas kepingin ada ya sebenarnya sudah cukup. Kalau semakin kerja di target terus Caci, ya menurut pengalaman saya kerja target terus nggak selesai pasti. Dan waktu itu kita tidak punya waktu lagi ya kan? Iya benar. Waktu kita habis untuk mencari sesuatu yang dikejar itu tadi. Iya. Jadi ya target nggak tercapai, akhirnya terpuruk Caci. Wah ini kenapa gini, ngeluh terus kerjanya. Tapi setelah sambat terus pasti setelah mindsetnya dirubah, ya yang penting cukup, wis pokoknya jalan dulu apa, ya pasti kita tuh kayak dihujani. Diamini ya. Iya diamini ya wis segini ya, semakin dikejar semakin nggak dapat, semakin kering pasti Caci. Semakin stres tambahan. Semakin stres, semakin kering pasti. Cuman kalau semakin ya diyoi ternyata ya kita tidak membutuhkan itu sih misal seolah-olah Caci ya, walaupun itu butuh. Itu nggak butuh. Oh dihujani Caci, dihujani terus pasti. Itu ya. Pesan untuk para penghobi Vespa atau penghobi lainnya supaya mereka bisa langgeng dan mencintai dan benar bisa dijadikan suatu tempat untuk mencari uang, apa pesannya? Gimana sih, sorry? Bagi orang-orang yang penghobi baru, mungkin penghobi otomotif atau apa, bukan cuma penghobi saja, supaya bisa mereka juga mencari untuk jadikan penghasilan. Gimana caranya? Pesannya untuk anak-anak yang baru-baru itu? Nggak ada sih jadi sebenarnya, cuman kalau kita punya hobi sesuatu untuk yang bisa menghasilkan, itu kita juga harus tahu market. Kadang ada beberapa orang yang wah ini dia ikut-ikut misal. Mumpung lagi ngetren ikut. Ngetren ini ikut-ikut ini. Kalau saya dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah kerja lain selain otomotif. Konsisten ya? Diajak, ayo ikut buka ini misal, ayo ikut buka ini. Bukan saya nggak mau Caci, saya nggak ngerti apa yang tak kerjain. Nggak ngerti tambah jembu. Ya kalau untung, ya bisa. Untung ada chance, 50-50. Semisal kita buka sesuatu yang lagi rame, ayo wes ini dibandani, untuk duit saem. Ya kita nggak ngerti Caci, kita dikerjain ini apa? Karena kita nggak paham betul ya, nggak paham betul. Detailnya ya. Kita tahunya itu untung. Bondo saem
oleh 500. Kerja apa caci wah melok kabeh dia rame banget. Ya lah berarti 500. Lah rugi 500. Itu kita ngomong paling gampang kurang lebih kayak gitu. Puji Tuhan kalau mobil saya ngerti sampai dalam-dalam aja. Karena sejak SMP dulinane mobil. Tulinan mobil jadi sudah ngerti. Dibujuki ya ro. Ya muga gak iso lah dibujuki. Ya meski kadang pura-pura goblok aja. Lah ya. Oh, ya wis macak. Cocok macak keminter. Padahal kita sudah tahu gitu loh. Cuman kalau kita kerja yang nggak ngerti, dibilang gini, dialasin gini, kita ya manduk-manduk aja sih. Oh, ngono ya. Oh, kami ikut ternyata gini, mantu aja gitu loh. Jadi lebih baik kalau saya sih ya lah, kayak beli saya baru dulu tak fokus memang. Lebih baik kita punya satu job tapi kita profesional dalam di situ daripada kita punya banyak job, 10 job tapi kita cuma level 20%-an semua. Ini kita jadi satu job 100% kita di sini. Dicari orang pasti Caci. Nah, itu pesannya dari Andre, kalau lagi ngetren apa ya cok gampang elok-elokan. Paling tidak harus mempelajari dulu sampai ngerti. Baru setelah mengerti, oke lah mencoba. Gurung-gurung dicoba bangkrut iso stres. Stres Caci. Iya kan? Akhirnya mutung putus asa. Itu untuk Andre. Terima kasih untuk Andre. Kita bisa sharing tadi banyak ilmu yang kita dapat, dan para yang nonton YouTube-nya Cak Ji, ojo lali di subscribe dan bunyikan lonceng teng. Oleh karena itu, terima kasih untuk Andre.